Kendaraan listrik juga menjadi salah satu keunggulan dari event Gias 2022. Sejak hari pertama sejumlah brand memperkenalkan varian produk listriknya. Namun bagaimana di hari terakhir gelaran Gias 2022? Dan untuk mengetahui lebih jelas sudah ada rekan kami koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di sana. Halo, selamat sore. Albi, bagaimana di hari terakhir Gias ini? Apakah antusiasme pengunjung naik jika dibandingkan hari biasanya, Albi? Ya, selamat sore Bram. Saya kurang begitu jelas mendengar suara Anda, tetapi saya bisa sedikit menangkap tentang pertanyaan Anda sendiri. Terkait dengan hari ini merupakan hari terakhir dan juga merupakan hari ke-11 dari penyelenggaraan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show yang sudah digelar sejak tanggal 11 Agustus 2022 yang lalu. Dan memasuki sore hari untuk menuju ke malam hari ini, pengunjung yang ada di sini terus berdatangan karena untuk memanfaatkan momen terakhir di tahun 2022 ini untuk menyaksikan gelaran pameran otomotif yang diklaim terbesar se-Indonesia dan juga se-Asia Tenggara. Dan dari pernyataan yang saya dapatkan dari Ketua Penyelenggara Gaikindo Indonesia International Auto Show sendiri, yaitu Rizwan Alamsyah, bahwa selama 10 hari perjalanan Gias sejak tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 kemarin, total pengunjung yang datang ke sini sudah mencapai sekitar 330.000 orang. Itu naik sekitar 30% jika dibandingkan dengan capaian pengunjung yang datang ke Gias di tahun 2021 yang hanya menyentuh sekitar 290 orang pengunjung saja. Dan ini menjadi salah satu indikator bahwa ekonomi di Indonesia sudah mulai bangkit, masyarakat ini sudah mulai percaya untuk hadir mengunjungi sejumlah pameran-pameran dengan jumlah hampir 100% dalam setiap harinya, di mana di tahun 2021 gelaran Gias ini hanya bisa menampung sekitar 75% saja. Dan memang diestimasikan total transaksi yang terjadi di Gias selama 11 hari penyelenggaraan ini bisa melebihi apa yang dicapai pada tahun 2021 lalu yang mencapai 18.000 unit kendaraan yang terjual melalui SPK seperti itu. Dan memang kalau misalnya menargetkan lagi di tahun ini, pihak dari Gaikindo menginginkan ada transaksi sekitar 7 triliun rupiah, yang mana 7 triliun rupiah ini selalu didapatkan oleh pihak Gaikindo mulai dari tahun 2018, 2019, lalu tahun 2020 ini libur karena memang pandemi COVID-19, lalu kemudian lanjut di tahun 2021 dengan capaian yang sama dan memang diharapkan bisa mencapai angka yang serupa seperti itu. Dan juga Bram, berbicara soal Gias 2022 tahun ini, Gaikindo sendiri mengusung tema Future is Bright, yang artinya adalah masa depan yang cerah dengan menghadirkan sejumlah kendaraan-kendaraan listrik yang mulai banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bisa dikatakan tahun ini ada lebih dari 30 kendaraan listrik mulai dari roda 4, roda 2, dan juga bahkan kendaraan niaga yang sudah berbasis energi listrik sendiri dipamerkan di sini dan menjadi daya tarik bagi masyarakat yang datang. Karena di sini tidak hanya pameran ataupun dijual saja, tetapi juga ada edukasi yang diberikan kepada masyarakat, begitu Bram, seperti misalnya bagaimana cara pengisiannya, bagaimana cara penggunaannya, seperti apa regulasi dan juga insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan kendaraan listrik sendiri. Karena pemerintah sendiri pada tahun 2030 ini menargetkan sekitar 187.000 unit kendaraan berbasis energi listrik sudah ada di Indonesia. Artinya sesuai dengan Perpres nomor 55 tahun 2019 yang sudah diterbitkan oleh pemerintah tentang percepatan kendaraan listrik sendiri ini bisa segera tercapai dan masyarakat ini bisa beralih dari kendaraan yang saat ini menggunakan internal combustion engine ataupun berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Apalagi sebentar lagi informasinya akan ada kenaikan harga BBM yang mungkin saja ini akan membuat sejumlah masyarakat mungkin akan berpikir ulang untuk membeli kendaraan bensin seperti itu ataupun diesel, karena ada alternatif untuk bisa membeli kendaraan berbasis energi listrik yang tentu lebih hemat dari segi harga dan juga dari segi penggunaan hariannya. Begitu Bram. Albi, kalau kita bicara soal kendaraan listrik begitu ya, memang rasanya memang menjadi tren dan juga perbincangan. Tapi kemudian ada yang juga menyebut bahwa minat masyarakat ini masih cukup rendah karena angka harga dari kendaraan listrik masih cukup tinggi. Nah, bagaimana kemudian tantangan ini dijawab oleh kemudian produsen maupun juga pegiat otomotif yang ada di Gias, Albi?
Ya Bram, memang saat ini beberapa kendaraan listrik yang dijual khususnya di Indonesia dan juga di Gaikindo Indonesia International Auto Show ataupun di pameran Gias ini, harga yang dijual paling murah itu 250 juta. Itu pun range jarak tempuh yang bisa diandalkan hanya sekitar 200 km saja. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan listrik yang memiliki baterai lebih besar dengan range hampir 500 km atau sekitar 400 km daya jelajahnya, itu dibanderol dengan harga sekitar 700 sampai dengan 800 juta. Itu harga yang sangat-sangat tinggi, di mana sekitar 70% masyarakat Indonesia ini berada di kecenderungan untuk bisa membeli kendaraan yang harganya sekitar 200 juta sampai 300 juta rupiah saja. Dan ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi para produsen dan juga pemerintah tentunya. Tetapi produsen ini merasa tetap optimis bahwa penjualan kendaraan listrik ini bisa terus naik seiring dengan perkembangan waktu, mulai banyaknya masyarakat yang mengerti dan juga pemerintah sendiri tentang regulasi dan juga percepatan untuk melakukan pembangunan pabrik baterai listrik. Nah, produsen sendiri menyatakan bahwa kenapa harga kendaraan listrik saat ini sangat mahal, karena baterai listrik yang menjadi 50% komponen terpenting dari kendaraan listrik sendiri masih diimpor dari luar negeri. Biasanya dari Tiongkok dan juga dari beberapa negara lain seperti misalnya Korea Selatan. Dan inilah yang membuat kendaraan listrik ini terlampau begitu tinggi. Tetapi Indonesia sendiri saat ini tengah melakukan pembangunan pabrik baterai listrik yang diinvestasikan oleh Korea Selatan sebesar 143 triliun rupiah dengan sumber-sumber komponen baterai listrik yang banyak di Indonesia, yaitu nikel. Indonesia menyimpan sekitar 25% cadangan nikel di seluruh dunia, yang mana ini menjadi komponen terpenting dalam pembuatan baterai listrik. Kita punya smelter ataupun penambangan nikel yang ada di Sulawesi Utara, lalu ada di Morowali, ada di Luwu Utara, dan juga ada di Halmahera. Dan tentu ketika nanti smelter ini sudah jadi dan juga pabrik pengolahan baterai listrik ini sudah jadi yang ada di Kabupaten Jawa Tengah, bukan hal yang tidak mungkin baterai listrik ini bisa dibuat di Indonesia dan bisa melakukan perakitan kendaraan listrik secara utuh 100% di Indonesia, yang tentu ini dampaknya akan memberikan harga jual kendaraan listrik yang lebih terjangkau lagi, yang lebih efisien lagi, sehingga masyarakat ini bisa lebih nyaman untuk memutuskan apakah saya harus membeli kendaraan listrik ataukah membeli kendaraan bensin yang harganya sudah lebih bersaing seperti itu. Apalagi dalam Perpres nomor 55 tahun 2019 yang diberikan oleh pemerintah tentang percepatan kendaraan listrik, ada banyak sekali keuntungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat seperti insentif pajak yang rendah. Pajak kendaraan listrik itu sekitar 1,3 sampai dengan 1,7 juta rupiah saja, jauh lebih rendah dari kendaraan low MPV yang paling banyak di Indonesia. Ditambah lagi jika di Jakarta pengguna kendaraan listrik ini akan terbebas dari ganjil genap, dan kita berharap semoga sumber listrik yang disediakan pemerintah juga bisa berasal dari energi bersih, energi baru dan terbarukan, bukan sesuatu sumber yang saat ini masih kotor seperti misalnya batu bara dan lain sebagainya. Begitu, Bram. Baik, artinya sumber daya nikel yang kita punya potensial dan juga ini seakan menjadi angin segar begitu ya, bagaimana industri ini juga bisa bertumbuh di masa depan. Kita akan tunggu seperti apa. Terima kasih atas elaborasi dan juga laporan Anda. Albi Pratama, korespondensi CNN Indonesia telah melaporkan langsung dari kawasan Tangerang Selatan. Selamat kembali bertugas.